Market analisis 7 Desember 2022. Kita akan lihat sejenak apa saja yang menjadi sentimen penggerak market sampai tadi malam atau kurang lebih sampai tadi sesi Asia. Ya, tentunya penggerak sentimen market masih tertuju kepada dua hal, yaitu berita utama dari China yang dikabarkan tentang rencana pembukaan kembali atau reopening China yang semakin kencang terdengar. Kemudian untuk Powell sendiri, 2 minggu yang lalu kurang lebih sudah menyampaikan sikap lunaknya, tapi kita masih tetap harus menanti kepastiannya dari pengumuman Fed minggu depan di tanggal 15 Desember terkait benarkah Fed naikkan suku bunga hanya 50 basis poin. CEO JP Morgan, Jamie Dimon, mengatakan bahwa inflasi tinggi bisa memicu resesi. Dimon menyampaikan hal tersebut dalam wawancaranya dengan CNBC di hari Selasa yang menilai bahwa bisnis masih dalam kondisi baik, belanja konsumen yang tetap kuat dikarenakan rumah tangga masih menimbun atau menyimpan kelebihan tabungan 1,5 triliun yang didapatkan dari program bantuan pandemi. Tapi hal tersebut diperkirakan tidak bertahan lama dikarenakan inflasi yang tinggi diperkirakan bisa mengikis semua tersebut dan diperkirakan juga akan habis sekitar pertengahan tahun depan. Tentunya hal tersebut mengakibatkan ekonomi berpotensi tergelincir dan menyebabkan Amerika dalam posisi resesi yang ringan atau bahkan hingga yang cukup parah yang dikhawatirkan oleh semua pihak. Dari China yang dikabarkan rencana untuk menurunkan status COVID untuk hari ini. Media Hong Kong South China Morning Post melaporkan bahwa China sedang mempertimbangkan penurunan status COVID supaya nantinya bisa menghapus pengendalian yang ketat. Hal tersebut dengan ditunjukkan penekanan dari Beijing yang mengatakan bahwa varian Omicron yang ada di China saat ini relatif ringan dengan gejala-gejala yang didapati. Oleh karenanya pengumuman paling cepat di hari Rabu yang memungkinkan pula bahwa pemerintah daerah setempat bisa membebaskan atau dibebaskan dari kewajibannya untuk penerapan lockdown ataupun isolasi kasus positif. Belum ada pengumuman resmi sampai jam 12 siang, tapi tetap waspada. Tapi kalaupun misalkan itu terjadi, maka efeknya harusnya positif pada sentimen pasar global, yaitu pasar ekuitas dan juga komoditi. Tapi kita sudah lihat terjadi penurunan. Ya, kabar terbaru mengatakan rencana-rencana terkait dengan kebijakan yang longgar adalah terkait dengan bahwasanya pasien yang menderita ataupun menunjukkan gejala positif bisa melakukan isolasi atau karantina sendiri di rumah. Lalu kemudian ada kabar dari Rusia yang dikatakan oleh Bloomberg berencana untuk membalas apa yang disampaikan ataupun diberlakukan oleh G7 terkait dengan mempertimbangkan harga dasar minyak yang akan digunakan. Ya, Bloomberg melaporkan bahwa Moskow sedang mempertimbangkan apakah perlu diberlakukan harga tetap untuk setiap barrelnya atau bahkan menetapkan harga diskon maksimum untuk tolak ukur internasional. Belum ada info detail terkait dengan tingkat harga yang akan diterapkan tersebut, tapi Rusia beralasan mereka ingin menawarkan mekanisme transparan untuk negara netral yang tidak terikat ataupun tidak terlibat oleh skema pembatasan harga dengan G7, Uni Eropa ataupun Amerika. Rencana tersebut akan diluncurkan di akhir tahun. So, kita masih tetap menunggu perkembangannya. Tapi yang jelas, jika memang sampai ditetapkan di angka 61 dolar, maka ini akan jadi satu hal yang cukup menarik dan juga berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut antara Rusia dan juga negara lain yang menghukum Rusia. Dan kita beralih kepada DXY Outlook atau US Dollar Outlook, di mana grafik H4 menunjukkan potensi pergerakan yang memang ada rebound atau terjadi rebound. Tapi Anda lihat di sini, posisinya sekarang sedang tertahan di level resisten trendline. Oke, dengan demikian kita akan melihat apakah dia akan lanjutkan kenaikan penembusan, itu berarti resisten harus tembus, atau rejection yang mengakibatkan kembali penurunan. Di sisi lain, kalau kita lihat di sini, level ada di 105.78. Jadi kalau misalkan ternyata dia tembus, bisa saja membuka peluang untuk level 107 sebagai resisten pertama yang terdekat berikutnya. Sementara untuk potensi yang selanjutnya adalah di resisten kedua, yaitu kisaran 108. Apakah nantinya akan tembus atau tidak, semua bergantung kepada sentimen market. Tapi rasa-rasanya semua ini bisa saja mengakibatkan potensi rejection juga. Karena di sisi lain, kabar dari China juga akan sangat membantu. Nah, sementara di sisi lain, di grafik daily chart menunjukkan candlestick ditutup oleh bullish candle. Tapi Anda perhatikan di sini ada suatu hal yang cukup menarik. Candlestick ada tail panjang di bawahnya, sementara sebelumnya adalah morning star yang harusnya terjadi konfirmasi bullish. Tapi apakah itu akan menjadi kelanjutan kenaikan? Kita lihat di sisi lain, kita pernah mendapatkan pola yang sama, di mana 3 pola candle sebelumnya morning star, kemudian ditutup dengan posisi candlestick yang serupa, yaitu candlestick berwarna hijau, tapi dengan tail yang cukup panjang di bawahnya. Dan lalu kemudian dilanjutkan hari berikutnya adalah candlestick bearish
yang kecenderungannya menunjukkan rejection di sisi atas. Nah, hal tersebut juga sama yang terjadi kemarin, terjadi kenaikan tapi kemudian ditutup dengan ada tail yang cukup panjang di bawahnya, dan ini akan menjadi pertanyaan, apakah posisi ini yang sebelumnya sempat terjadi, lalu kemudian sempat naik, lalu kemudian rejection, dan ditutup bearish, apakah hal ini juga akan mengakibatkan penutupan di sisi bearish juga. Jadi kita masih tetap melihatnya dalam posisi yang sangat memungkinkan untuk terjadi rejection turun. Di sisi lain, US Treasury juga memiliki hal yang sama, tapi candlestick langsung ditutup dengan bearish candle, sehingga lebih meyakinkan lagi bahwa kondisi dari US Treasury sendiri masih tetap berpeluang untuk mengalami penurunan. Tentunya, hal tersebut dilihat dari sisi H4, kita masih tetap dalam volatility yang cukup rendah atau bisa dibilang sideways. Tidak mampu untuk tembus level resisten up neckline, kalaupun misalkan kita asumsikan kemarin sebagai double bottom. Sementara di sisi lain, pergerakan bisa saja terjadi penurunan atau tembus level support kembali.